Dia yang melihat segalanya. Penulis Deli Fatmawati, ilustrator Bella Ansori. Grow the Seed, buku Grow the Seed. Bismillahirrahmanirrahim. Saat aku terlahir ke dunia, aku belum bisa melihat dengan jelas. Wajah ibu, wajah ayah, semua terlihat buram. Akan tetapi aku percaya saat itu ibu dan ayah menyambutku dengan wajah gembira. Waktu pun berlalu, aku tumbuh besar. Sekarang aku bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Dari awalnya aku bisa berbaring, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, bisa naik sepeda roda 3, roda 2. Dengan melihat banyak hal baru yang aku tahu. Mulai dari ulat yang merayap di antara ranting dan dedaunan, hingga bintang-bintang kecil yang berkilauan. Akan tetapi, kadang apa yang kulihat berbeda dengan apa yang sebenarnya. Misalnya, aku melihat matahari dan bintang berukuran kecil, padahal kata ibu, ukuran keduanya besar sekali. Ketika tanganku terlihat bersih, bisa jadi di atasnya terdapat banyak virus dan bakteri. Seram. Contoh lainnya, ketika aku melihat gua yang gelap gulita, gua itu seperti tak berpenghuni. Padahal bisa saja ada kelelawar, ada ular, ada sekawanan semut, dan juga ada siput. Seperti itulah penglihatanku. Ia memiliki keterbatasan. Aku hanya bisa melihat ke satu arah. Ketika aku melihat ke arah depan, aku tidak bisa melihat apa yang ada di belakangku, seperti adik yang ada di belakangku. Penglihatanku bisa terhalangi benda. Jika tirai itu ditutup, aku tidak bisa melihat apa yang ada di balik jendela. Penglihatanku pun membutuhkan cahaya. Aku tidak bisa melihat apa-apa di ruangan yang gelap gulita. Aku pun tidak bisa melihat sesuatu yang ukurannya terlalu kecil atau jaraknya terlalu jauh, seperti bintang dan bulan. Agar aku bisa melihat sesuatu itu dengan lebih jelas, kadang aku membutuhkan alat bantu. Begitulah perbedaan antara penglihatanku dengan penglihatan Allah yang Maha melihat segalanya. Aku pernah memecahkan gelas saat ibu pergi ke pasar. Kemudian aku berusaha menyembunyikan bekas pecahannya. Ketika itu, ibu mungkin tidak melihatku, namun Allah pasti melihat apa yang sudah aku lakukan. Ya, diberesin pecahan gelasnya. Allah bisa melihat segalanya tanpa membutuhkan cahaya. Allah bisa melihatku dimanapun aku berada. Nih, ya, di bawah kolong kasur. Walaupun aku bersembunyi di bawah kasur, di dalam lemari, atau di bawah meja, Allah pasti bisa melihatku dengan mudah. Allah Maha melihat, tidak ada yang bisa menghalangi penglihatan Allah. Iya. Nih, Allah melihat jantungku yang berdetak, tuk tak tuk tak tuk tak. Allah melihat aliran darah dalam tubuhku, paru-paru, ginjal, jantung, lambung, hati, usus, semua Allah lihat, bisa melihat. Allah juga bisa melihat adik bayi,
dalam perut ibu tanpa alat bantu. Allah Maha melihat. Allah bisa melihat semua perbuatanku, meskipun aku melakukannya sendiri tanpa terlihat orang lain. Karena Allah selalu bisa melihatku, aku yakin Allah akan selalu bersamaku. Tuh, seperti apa contoh perbedaan peringatan Allah dan peringatan manusia? Apa saja yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat langsung, pakai alat bantu. Dan surga malaikat kita belum bisa lihat meskipun pakai alat bantu. Ulat. Nah, penglihatan Allah yang melihat segalanya tidak terhalangi apapun. Boneka beruang tidak memerlukan cahaya, bisa melihat kejadian yang pernah dan belum terjadi. Pohon dan bisa melihat benda sekecil apapun, kuman, bakteri. Dan jangkauannya tidak terbatas. Langit, bulan, matahari, Allah bisa melihat semua itu. Sedangkan penglihatan manusia serba terbatas, terhalangi, terbatas, memerlukan cahaya, dan perlu alat bantu jika ingin melihat benda kecil. Al-Bashiru, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Alhamdulillah. Ini baca. Selesai. Ini baca. Habis. Selesai. Baca.